Pak Abdullah dengan NIM 192141008 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 6, yaitu pengertian dan peran nazir. Nah, yang pertama pengertiannya. Pengertian dari kata nazir secara etimologi berasal dari kata kerja naziro dan yazaru yang artinya menjaga dan mengurus. Dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata nazir berarti yang melihat atau memeriksa. Nah, dengan demikian itu kata nazir yang bentuk jamaknya nazar mempunyai arti pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu objek atau suatu hal yang berkaitan dengan objek yang ada dalam pemeriksaan itu. Nah, sedangkan secara terminologi fikih, yang dimaksud nazir itu orang yang diserai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Nah, jadi pengertian nazir secara istilah yaitu orang atau badan yang memegang amanat atau memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum nazir. Nah, meskipun nazir adalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun Al-Quran tidak menyebutnya dengan jelas mengenai nazir. Bahkan untuk wakaf sendiri Al-Quran tidak menerangkan secara jelas dan terperinci. Tetapi ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Ayat-ayat ini dipandang oleh para ahli hukum bisa dijadikan landasan atau dasar hukum perwakafan. Nah, ayat-ayat tersebut antara lain Al-Baqarah ayat 267 dan surat Al-Imran ayat 92. Nah, contohnya surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tukmitu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahilah, maksudnya di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, selanjutnya surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nah, dari kedua di atas mengajarkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkannya. Ada beberapa hadis juga yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah mati, maka putuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, berdasarkan dari hadis tersebut, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Nah, dengan demikian wakaf sama dengan sedekah jariyah dalam halnya pahalanya. Oleh karena itu, wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Maka keutuhan dan kelestarian benda wakaf mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan wakaf, agar tujuan itu dapat tercapai.
maka secara otomatis dibutuhkan seseorang. Nah, seseorang itu disebut dengan nazir. Nah, ketentuan diperlukannya nazir sudah diatur dalam PP nomor 28 tahun 1977, terutama pasal 7 dan 8, yaitu tentang hak dan kewajiban nazir. Nah, selanjutnya syarat-syarat nazir. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa nazir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Nah, oleh karena itu untuk menjadi nazir diperlukan syarat-syarat nih yang telah ditentukan hukum Islam. Meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi nazir, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Contohnya seperti mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. Nah, yang selanjutnya kedua, memiliki kreativitas. Nah, ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi nazir harta wakafnya. Ini menunjuk Hafsah karena dia mempunyai kreativitas tersebut. Nah, adapun syarat-syarat nazir menurut pasal 219 kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama, nazir sebagai maksud pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Nah, jika berbentuk badan hukum, maka nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya, benda hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum. Yang terakhir, para pengurusnya harus memenuhi syarat sebagai seorang nazir. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Arum Kusuma Buana dengan NIM 192141011. Macam-macam nadir. Nadir terbagi menjadi 3. Yang pertama nadir perseorangan, yang kedua ada nadir organisasi, yang ketiga ada nadir lembaga hukum. Nah, masing-masing ketiga nadir tersebut memiliki peranan yang sama. Yang pertama, melakukan administrasi atas tanah wakaf yang sudah diwakafkan. Yang kedua, mampu mengelola serta memberdayakan suatu tanah wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Yang ketiga, mampu mengawasi dan melindungi atas tanah wakaf serta melaporkan tanah wakaf dan pelaksanaannya ke BBI. Besarnya keutamaan dan manfaat atas masyarakat yang hidup bernegara maupun berbangsa dalam meningkatkan taraf hidup yang sejahtera. Jika tanah wakaf itu didayagunakan sebaik mungkin oleh nadir yang memiliki kualitas yang baik, maka akan meningkatkan suatu taraf hidup masyarakat itu dikatakan sejahtera atau layak. Dan apabila suatu SDM dari nadir itu memiliki kualitas yang tinggi, kualitas yang baik, maka tanah wakaf itu dapat dimanfaatkan dan memiliki manfaat yang lebih baik. Kemudian, suatu nadir harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Pemberdayaan suatu wakaf, nadir itu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Suatu kinerja harus dengan adanya pengawasan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian, pendayagunaan suatu wakaf yang dilakukan oleh nadir itu harus memiliki pengaruh besar untuk peningkatan hidup masyarakat yang lebih layak. Eksistensi dan kualitas dari sumber daya manusia nadir tersebut harus betul-betul diperhatikan. Bahwa nadir itu harus memiliki akhlak yang baik, kemudian bertanggung jawab yang tinggi atau rasa tanggung jawabnya itu tinggi, berpengalaman, mampu melakukan administrasi atas tanah wakaf atau transaksi dari perwakafan, kemudian
mampu melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan keuangan atau cakap keuangan yang dianggap itu perlu untuk melakukan tugasnya. Ada masa bakti suatu nadir. Masa bakti nadir itu dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa bakti nadir itu ada 5 tahun dan boleh diangkat kembali dengan syarat nadir itu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya suatu kendala dari dirinya sendiri. Nah, kalau nadir supaya dikatakan amanah itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu dia memiliki kualitas tanggung jawab yang tinggi. Jadi dalam mengelola suatu wakaf, nadir memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dan tidak adanya niat yang tidak baik dalam mengelola wakaf. Kemudian yang kedua ada efisien. Nadir itu dalam mengelola wakaf harus memiliki nilai efisien. Kemudian memiliki pemikiran yang rasional. Apabila nadir tanpa adanya pemikiran yang rasional didasarkan seperti kepercayaan yang bersifat klinik atau klinis, maka akan menghambat suatu pemberdayaan wakaf itu bisa berjalan dengan baik ataupun lancar. Pengukuhan suatu nadir itu diutamakan dilakukan dalam rangka tertib administrasi dalam mengelola suatu tanah wakaf. Tanah wakaf itu dikelola dengan baik atau tidaknya tergantung pada pengelolaan nadir tersebut, bahwa adanya tata kelola dari lembaga wakaf yang baik atau good nadir governance, baik karena itu dipengaruhi dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Bahwa faktor internal atau eksternal itu sangat mempengaruhi adanya pengelolaan suatu wakaf itu dikelola dengan baik atau tidak tergantung pada sumber daya manusia nadir. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cakap keuangan yang dianggap itu perlu untuk melakukan tugasnya. Ada masa bakti suatu nadir. Masa bakti nadir itu dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa bakti nadir itu ada 5 tahun dan boleh diangkat kembali dengan syarat nadir itu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya suatu kendala dari dirinya sendiri. Nah, kalau nadir supaya dikatakan amanah itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu dia memiliki kualitas tanggung jawab yang tinggi. Jadi dalam mengelola suatu wakaf, nadir memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dan tidak adanya niat yang tidak baik dalam mengelola wakaf. Kemudian yang kedua ada efisien. Nadir itu dalam mengelola wakaf harus memiliki nilai efisien. Kemudian memiliki pemikiran yang rasional. Apabila nadir tanpa adanya pemikiran yang rasional didasarkan seperti kepercayaan yang bersifat klinik atau klinis, maka akan menghambat suatu pemberdayaan wakaf itu bisa berjalan dengan baik ataupun lancar. Pengukuhan suatu nadir itu diutamakan dilakukan dalam rangka tertib administrasi dalam mengelola suatu tanah wakaf. Tanah wakaf itu dikelola dengan baik atau tidaknya tergantung pada pengelolaan nadir tersebut, bahwa adanya tata kelola dari lembaga wakaf yang baik atau good nadir governance, baik karena itu
dipengaruhi dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Bahwa faktor internal atau eksternal itu sangat mempengaruhi adanya pengelolaan suatu wakaf itu dikelola dengan baik atau tidak tergantung pada sumber daya manusia nadir. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.